Pertanyaan saya, siapa golongan orang takholli itu? Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah. Mereka di mana ketika saat ajaran Allah dihadapkan, dia selalu tidak percaya. Dia selalu mencari alasan, oh durung siap. Dengan alasan umurku isih nom, anakku sih kecil-kecil masih butuh biaya. Bapak Ibu, Gusti Allah iku ya tak kandhani. Gur ora tau, gur ora tenguk-tenguk ning pengimaman masjid musala tok, mboten. Gusti Allah iku tidak hanya duduk manis di pengimaman atau di dalam masjid atau mushola atau sembahyang nomahmu, ndak. Gusti Allah iku ya ono segala hal kondisi usri, kondisi yusra, kondisi enak, kondisi gak enak. Kondisi gak enak utangi akeh. Kondisi gak enak bojo wayuh maneh. Gak enak pol niku Bu nggih. Wih, kawen ini. Pol gak enak. Maneh kondisi gak enak garwane istrine iku wis gak tau gelem ngomong, utang nang tangga ya gak tau ngomong, jebule totalan ben wulan iku 10 juta tau gak ngomong. Subhanallah, wis aku tak ngomong syariat widik nggih. Apapun alasan kita sebagai seorang istri, apapun alasannya, manakala sudah menyentuh urusan kebutuhan, wajib ngomong sama suami, wajib. Contoh iki contoh wong tuane istri sakit butuh biaya, nepaki gak duwe biaya. Pas jenengan longgar punya lah, jenengan Bu wajib taren dahulu, bilang dahulu terhadap suami. Ini ngomong sarengat loh sih ya. Manakala seorang istri tanpa bilang seorang suami memberhadap orang tuanya, itu hukumnya haram. Padha karo jenengan niki nyekoki wong tuwa ambek khomer, tapi gak kroso gitu ya, gak kroso, ora kroso. Bahkan dikatakan sama dengan kita itu memberikan makanan, sebangkai makanan terhadap orang tuh. Ini ngomong sarengat. Loh, di situ. Apalagi jenengan utang tanpa bilang sama suami. Saiki akeh jaman wong wedok ngoten ketok buka Shopee ngono, barang apik-apik ngono. Wis blonjo ngoten nggih. Salahe nang mall gak oleh. Buka Shopee terus apa palak apa Bukalapak barangnya api-api yo pesan utang bisa ra ngomong jendol di total sawulan 10 juta kaget istri tak balik lagi.
Suami kerjane nang kantor sing njaba. Budal esuk mulai sore, budal esuk mulai sore. Si bengi budal mari ngisak mulai subuh. Bu, ngamuk mboten umpama kula ngomong. Mboten lho ya. Astu. Iki ngomong sarengat, kula ngomong sarengat. Delalah kuasane Allah. Ibu diuji ambek Gusti Allah lewat suaminya disenengi wong liya. Rondo di anak luru. Gak ono sing ngingoni. Sakno jari sampean. Nek hubungan haram ya toh. Akhire ngomong nang wong tuane wong wedok, arek wedok mang. Pak, kula nggih wis ndek bojo. Yuga kula 7. Hah, 7 nggih. Nggih. Terus kula kalih adik niki pun padha senengi. Kula ben ora dosa, wong syariat ya syariat. Kula nikah mawon, nikah siri yok napa. Eling-eling nggih, adik cek wonten sing nafakoi. Lah dasare wong tuane mang biyen ya tau wayu ngono. Gak iso ngomong. Mergake konangan anake biyen. Ya wis kalebmu. Lah iki kan tanpa pengetahuan isi piye hukumi. Bimaneh tanpa. Bukan catatan sipil lho ya. Sah. Tapi aja digawe kesempatan sah ngene iki wis kabeh. Lah, iki aku ngomong. Sipil wajib. Sampean sebagai seorang suami manakala ingin menikah dengan orang lain wajib taren dulu di dalam bentuk pernikahan poligami. Wajib. Tapi ya tukaran dhisik sampean. Lah biasane ngene iki gak ngomong. Sing ngarep mang lho. Ngaku-ngaku nek wis konangan. Anu sakno rondo. Di anak luru gak ono sing ngomong. Nafsune ngomong. Asline gak perkara sakno. Asline memang awakmu disebul ambek nafsu lewat wong wedok iku. Berhubung lungguhmu ada di takholi, gelem gak gelem mampus kamu. Wis gak iso mengelak. Pasti kalah. Karena di takholi. Jadi tak simpulno. Siapapun diri kita tatkala hati duduk di takholi, apapun bentuk perilaku baik hati maupun jasad, baik roh ataupun jasad, semua perilaku yang kau anggap baik atau buruk tetap iki mau dasari bisikane nafsu. Wis titik iku wis gak iso. Diowah-owahi gak iso. 1, 2. Barang siapa yang duduk di tajalli lo ya. Sama sebetulnya. Baik yang dilakukan ruh atau hati ataupun jasad itu buruk maupun jelek. Buruk ataupun baik, mohon maaf, buruk ataupun baik, iku hakikati bisikane Allah. Wis. Prawotes ngene iki ambek surat apa iku? Al-Imran insyaallah. Dawuh ngene Allah. Al-Qur'an. Manakala kau berbuat baik itu datangnya dari Allah, tatkala kau berbuat jelek itu datangnya dari hawa nafsumu sendiri. Nah, ada perbedaan. Bapak Ibu, mohon maaf sebetulnya itu kalau boleh saya ngomong, baik iku sing ya apa.
buruk itu sing ya apa. Inilah saya merekomendasikan tentang maksud takholli dan tajalli. Berarti gak ndelok fisik. Enggak. Dan inilah yang dimaksud Rasulullah, bahwasanya Allah tidak melihat jasadmu, tidak melihat dohirmu, suwarikum wa amwalikum, statusmu, tidak. Tetapi Allah melihat hatimu. Paham nggih? Yes. Jadi judul iki mang adalah bisikan nafsu. Sebulane nafsu. Suwuane nafsu. Sampai mari loro pas loro ya. Niku lak pengin waras saya. Pengin waras. Berhubung sampai niki duduknya neng takholli. Kan ada 3. Takholli, tahali, tajal. Takholli iku ning ati iku ora bisa nyawang agune Allah sebab gelap. Wong gelap iku piye to ya? Masih mencicil ya apa ya gak iso. Terus ning ngarepe ana tisu gak iso. Wong gelap. Iki takholli. Akhirnya semua apa yang dilakukan, yang berlaku itu mesti sumbere ati nerka sangka makhluk. Entah makhluk dirinya ataupun lain dirinya. Wis kaya tak contohna lho. Ana kucing mangan iwak dendeng garis itu kindil. Ya jelas berhubung kita ada di takholli pasti njogok kancinge lawang. Diantem ki. Allah gelap ning kono. Takholli kok. Gelap. Yes. Nah, apapun bentuk yang diingini dan yang sudah terlaksana secara jasad, tetap iki kelebu sayyi'ah, tetap kelebu Allah. Karena apa? Alasannya bersumber dari hawa nafsu. Lah, terus sing nomor loro, sapa sing laku apik iku sumbere sangka Gusti. Iku maksudnya tajalli. Kita enggak melihat dari sisi fisik. Enggak melihat sisi zahir. Lah, pancalane dari bahwasanya Allah itu tidak melihat status dohir dan lain sebagainya, tapi Allah melihat hati. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Delok hati. Piye maksude duduk di takholli apa tajalli. Wis. Ini akan berlaku dan kebuka ning hatimu tatkala estu hatimu gelem nrimo, mau menerima ajaran Allah, yang ajaran Allah adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Apa ajaran yang membebaskan hati dari belenggu perbudakan hawa nafsu. Pertanyaanku adalah, bagi Anda yang belum, kapan maunya Anda? Aku Allah masih tetap menunggumu sampai batas waktu yang kutentukan. Apakah karena alasan kau repot dengan anak masih kecil, dengan sangkutan yang masih banyak, dengan kondisi masih sakit? Terus siapa yang bisa menjamin bahwasanya besok kau masih di dunia? Apakah
habis sakit kemudian sembuh, itu tidak akan bisa membebaskan, itu akan membebaskan dari kematian. Tidak sedikit orang meninggal dalam keadaan sehat, dan juga tidak banyak orang meninggal karena sakit. Tidak sedikit orang meninggal dia masih membawa beban hutang piutang, dan juga tidak sedikit orang meninggal dalam keadaan meninggalkan kekayaan. Kalau dilihat dari arah sini, berarti manusia itu di dunia waktu itu tinggal sedikit. Apalagi Anda yang sudah berumur di atas 40. Berumur di atas 40. Ibarat mesin iku wis koklok. Ya. Ibarat mesin iku wis tuwek. Lha kudu sing sering nyervis sampean. Lah servise iku nang Allah lewat hatimu, bermunajatlah pada Allah. Iku servise. Wis, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan adalah pertama, jangan kau kira nafsu itu hanya membisikkan hal-hal yang miturut syariat perilaku jelek. Tetapi ingatlah, nafsu juga akan membisikkan dalam hatimu di dalam kehendak dan perilaku miturut hukum syariat itu diperintahkan atau dianjurkan. Hal ini manakala Anda masih duduk di takholi. Dan jangan khawatir, tatkala Anda sudah duduk di tajalli, semuanya akan terbebaskan. Artinya inilah maksudnya, semua apa kehendak, perilaku yang bersumber dari tajalli itu hakikatnya dari bisikannya Allah sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait bisikan hawa nafsu. Kita masuk pada sesi dialog atau tanya jawab. Monggo kula aturi menawi wonten, kalau ada kami persilakan. Aku request lagu ya. Aku mang krungu lagu ngene. Tak resapi, tak gandeng ambek. Tak gandeng dengan judul tausiah malam hari ini. Ono lagu sing ini lho. Tak lirikno engko sampean goleki ketemu. Mbuh judule napa saya nggak tahu, kula pireng. Mbuh iku teko corong, mbuh teko apa. Kan biasa corong muni kadang-kadang RRI mlebu lah ngoten ya. Ngene. Mbuh lagune Elvi, mbuh lagune Ida Laila, mbuh lagune mbuh
Iki tapi sing nyanyi wong lanang. Wow iku. Ciptaane sapa ya ora ngerti. Lagune maksudnya. Ngene lagune. Manusia, banyak manusia. Mbah wis gak roh aku. Kok aku krungu. Lah, request lagune kuwi lho. Terus tak rungu-rungono sak mari kok wau. Anjing yang ngono. Dibisiki nafsu supaya ndang oleh iwak oke. Ya Allah Pak, iki mang kula injing sak lawas-lawase mancing baru kali ini. Mancing ora disenggol blas. Mulai jam 6 esuk sampai jam 11. Saking payahe pancing tak deleh, tak tinggal denguk-denguk rokokan. Dicandak wong liya pancinge, dikek umpan wong liya pancinge, lah kok oleh. Perasa aku, oh tak deleh mangrek oleh. Pungkasane ngaku tak wene umpan tak gawe jadi gede. Oh iya. Nggih, ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan. Monggo. Monggo nika mike nika Pak, sampean teng mik. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tohari Pak, dari Lampung. Di sini kepada Pak Yai perlu saya tanyakan tentang takholi dan tajali. Ya saya tanyakan Pak, bagaimana caranya kita untuk mudah untuk menghilangkan takholi dan secara mudah juga untuk meraih tajali. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ajaran Dinut Tauhid itu ada pengenalan 3 hal. Pertama adalah takholli, menunjukkan status pada golongan manusia. Yang kedua adalah takhalli, itu juga menunjukkan status keadaan hati manusia. Yang ketiga adalah tajalli, mana saya sholat. Wis. Makane as-sholihin iki kados ngoten. Nah terus bagaimana as-sholihin iku menerjemahkan hadis tersebut dalam pengertian bagaimana sholatnya Rasulullah. Secara umum bagaimana perilaku Rasulullah dohir iki, itulah yang dituangkan dalam 4 perilaku sesudah beat, laku dohir menjadi batin dalam rangka makrifat pada Allah. Itulah laku syariat jadi hakikat dalam rangka makrifat Allah. 1, 2 as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebetulnya sholat itu thariqah. Thariqah buat jalan kau untuk bertemu Allah. Manakala kau sholat si temu pasar,
berarti sholatmu belum bisa kau jadikan sebagai mi'rad untuk bertemu Allah. Itu akibat kita masih bersikukuh hati ini duduk di takholi. Yes, balik nang pertanyaan mau. Bagaimana kita mudahnya untuk meninggalkan hati ini dari takholi dan mudahnya duduk di tajalli. Ringkes, Pak. Kalau kami proses, terima dulu ajaran Allah. Setelah kau menerima ajaran Allah, praktekkan, lakukan bentuk tahalli tadi. Ini sih pemula loh Pak ya. Jawab saya pemula dan yang sudah beken. Pemula harus seperti ini. Kalau sudah mendapatkan guru akhirat, di situ dia terima ajaran Allah, baru laku ajaran Allah yang disebut munajat atau uzlah atau zuhud. Iki ditekuni, diriyadoi, diistiqomai terus menerus. Barulah di situ proses pembersihan kotoran hati dari pengakuan hamba itu sedikit demi sedikit akan hilang. Akhirnya bisa duduk di tajalli. Dah. Loh di situ diletakkan di fana, musyahadatul fana, kemudian musyahadatul kamil atau fanaul fana, lanjut musyahadatul baq. Untuk proses ke bako kita terlebih dahulu melewati fana dan kamil. Artinya kondisi hati ini masih sering jatuh bangun. Yo takholi, yo tajalli, yo takholi, yo tajalli, yo takholi, tajalli. Berkenaan dengan pertanyaan bagaimana kita mudahnya meninggalkan takholi dalam hati dan memunculkan tajalli, jawaban terhadap yang sudah beken cuman satu, langsung sampai iki netepke akunya Allah, akunya hidup. Segala hal apapun aktivitas yang berlaku di dalam diri jenengan atau sikon apapun yang kau dapatkan, hati lekaslah munculkan akunya, ingsunnya hidup. Nanti dengan sendirinya rasa dan perasaan akunya hamba modar. Iya Pak. Wis sampean sudah enggak metani maneh rasa akunya makhluk sih. Terus rasa penghilangan akunya makhluk, proses kesuwen. Nggih nek sing pemula mangke, lah kados jenengan sing wis beken-beken beat wis ana sing ping 5, ana sing langsung ae ningati aku Allah. Hidup itu maksudnya lebih nekat nang keluarga. Diceluk bapak ya arek, duduk jeneng bapak arek, aku iki aku Allah. Iku nek nekat nek betah-betahno monggo. Tapi nek kuwi gak betah wis asline jero ati mawon, gak usah didalne. Ndelok kondisi, ndelok situasi ning ngarep sampean niku ahli syuhud apa ahli hijab. Jadi untuk mudah meninggalkan akunya hamba takholi, untuk muncul akunya Allah tajalli, cukup hatimu langsung aja rasa sing muncul aku ingsun Allah. Iki gak usah diwaca, Pak. Dengan perasaan dalam dirimu
Sing ngrasa ya sing den rasa. Dadi ya urip iku. Berarti saged kula simpulno, rasa iku minangka Baitullah, omahe Gusti Allah. Lah hidup itu di dalamnya. Berarti hidup di buntel rasa. Dari mana kau bisa sampai pada Allah? Lawang Anda tidak tahu tentang kuncinya nuju nang Allah rasa. Ya enggak iso. Sirul Asror sudah sering dikatakan. Sirul Asror itu sebagai kunci rumah Allah. Kunci musyahadah. Miftahul musyahadah yaiku sirul asror. Kuncine makom musyahadah, dirimu harus duduk melakukan zikir sirul asror. Kan ada 3 pintu tengriku. Proses dulu, kemudian sudah sampai. Niku Pak nggih. Jadi ora usah diomong, cukup dalam hatimu netepno aku Allah, tegesi hidup dalam dirimu yang berkata. Lah makhluke saat itu juga pasti hilang Pak, gak kadek enggak. Tatkala lampu itu sudah menyala, saat itu juga kegelapan akan hilang. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala lampu itu sudah datang, maksudnya sinar itu sudah datang, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Ora dijajal mlebu kamar petengono petek lampune langsung saat nalika itu seketika itu kegelapan hilang. Ya, wonten melih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, ada 2 pertanyaan, yaitu 1, nafsu itu kalau diteliti itu walaupun sampai ke tatanan kamilah itu tetap minta bagian. Itu 1 pertanyaan. Yang kedua, kalau kita sudah masuk makom tajalli, sebenarnya tidak ada bedanya itu Gus, antara nikmat dan susah, sama-sama nikmatnya. Terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan menjadikan pencerahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang ruh atau hatimu di luar musyahadah, sepanjang itu nafsu pasti akan menggodak dan minta bagian. Itu pasti Pak. Urusan api utawa Allah tetep nafsu njaluk bagian. Tondo yen nafsu iku njaluk bagian, di dalam hati kita ada pengakuan hamba. Oh jelas. Oh sing ngaji aku. Oh sing tausiah aku. Oh sing sholat aku. Oh sing ngentir aku. Ngerti ngentir? Ngertos ya? Oh sing maksiat aku. Loh, minta bagian terus. Tetapi tatkala dirimu masuk di musyahadah, nafsu yang dimaksud iki mau jelas sudah tidak ada. Itulah yang dimaksud khatta zurtumul makobir, secara hakikat sudah kau pendem. Nek bahasa hikam, pendemen jero ning bumi humul. Artine keakuanmu iku harus kau pendam di dalam bumi yang sangat dalam. Nah, ngono. Iki ben ora muncul.
Kesimpulannya yang pertama, betul Pak, selalu minta bagian selama hati belum duduk di musyahadah. Lah, tanda duduk di musyahadah, hati duduk di tajalli. Satu. Nomor dua. Apa Mang? Susah sama senang tatkala hati duduk di tajalli enggak ada hukum. Betul. Ini yang saya maksud. Hatimu tidak akan pernah terhukumi dengan hukum apapun. Karena hatimu itu sudah hilang kefanaan makhluk,